Hai, selamat datang di Machine Learning Cafe pada sesi hands-on Machine Learning Cafe. Nah, pada sesi hands-on kali ini kita akan membahas mengenai kasus klasifikasi. Data yang akan kita pakai untuk klasifikasi kita adalah data MNIST. MNIST itu merupakan seperti hello world-nya dari machine learning-nya. Jadi kalau programming kan biasanya kita type hello world untuk project kita pertama. Untuk machine learning biasanya kita memakai MNIST untuk memulai project machine learning pertama kita. MNIST dataset terdiri dari 70.000 tulisan tangan angka, ya, jadi berupa angka yang ditulis tangan dan berupa citra di situ. Nah, setiap gambarnya dilabeli dengan angka yang merepresentasikannya. Misalnya gambar tulisan tangan 7 itu labelnya adalah 7, dan tulisan tangan 5 itu labelnya adalah angka 5. Jadi misalnya untuk proyek machine learning ada orang yang ingin mempropose algoritma klasifikasi. Tanya mengetes dulu bagaimana performanya di MNIST, karena ini seperti baseline-nya lah. Kita masih memakai library scikit-learn untuk hands-on kita. Kita akan memanggil dataset kita yaitu MNIST. Nah, di MNIST ini kita load dengan scikit-learn, dia memiliki struktur dictionary ya, yang memiliki description dari masing-masing field. Jadi data di sini itu memiliki array dengan ya satu barisnya itu adalah contoh atau sampelnya, dan kolomnya itu adalah fiturnya. Target key ini adalah array yang menyimpan label atau ground truth dari si fitur-fitur yang kita simpan di data, di array data. Nah, kita X itu yang menyimpan data kita, dan Y ini adalah target atau label kita. Nah, kita ingin menemukan berapa sih ukuran atau dimensi dari X atau data kita. Nah, ternyata 70.000 kali 784, karena kita memiliki 70.000 gambar, dan 784 karena satu gambar kita itu ukurannya ada 28 kali 28 pixel, dan tiap fitur itu merepresentasikan intensitas dari satu pixel tersebut. Misalnya kalau putih itu 0 nilainya, dan kalau hitam adalah 255. Oke, dan sekarang kita lihat ukuran dari Y di sini ada 70.000, karena dari 70.000 gambar tersebut labelnya tiap gambar adalah satu. Misalnya untuk gambar angka 1 handwriting yang satu dia angkanya 1, untuk gambar angka 5 dia labelnya adalah 5. Nah, sekarang sebelum kita melatihnya, tentu kita harus menyiapkan data kita dengan split atau misahkan data mana untuk dilatih, data mana yang untuk kita tes. Nah, kita split dulu dengan train test split ini. Jadi kita pilih 80% untuk train dan sisanya 20% untuk tes. Nah, seperti yang kita lihat tadi, ini kita bisa memplot contoh gambar yang ada di dataset atau yang ada di train dataset kita. Nah, ini kita sudah tahu tadi ukuran dari satu gambar kita ada 28 ke 28. Nah, ini tulisan tangan untuk angka 4, ini labelnya Y-nya 4. Ini tulisan tangan atau fitur-fitur yang tersimpan di dataset X, dia labelnya adalah 9. Ini dan ini ya, ini angka 5 dan labelnya adalah 5.
Setelah kita menyiapkan dataset, maka kita pilih modelnya. Untuk model klasifikasi, kita memilih logistic regression seperti yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Nah, untuk solver LBF-GS di sini kita pilih karena dia bisa menghandle multinomial loss untuk masalah multi kelas kita, karena kan dia untuk mengklasifikasi yang bukan binary tapi untuk multiple class, karena kita punya labelnya ada 10 kan angkanya, berarti itu masalahnya multi class bukan binary. Nah, setelah kita punya datanya untuk training dataset X dan Y, kita mengfit si model kita itu logistic regression untuk, nah ini fit itu kan kita melatih ya, kita melatih model kita di training dan dataset dan labelnya. Oke, dan setelah kita selesai train model kita bisa memprediksi dengan logistic regression model yang kita sudah latih ya. Dengan kita ingin memprediksi test image. Kita yang tadi punya test image 20% dari full dataset atau 20% dari 70.000 image kita. Nah, kita prediksilah test image, dan kita mau tahu seberapa besar atau seberapa akurat si prediksi kita. Nah, ini adalah skor akurasinya. Ternyata akurasi dari prediksi kita setelah kita evaluasi ada 0,92 lah, 92%. Cukup tinggi ya ternyata. Nah, selain skor akurasi, kita juga bisa menampilkan confusion matrix dari prediksi klasifikasi kita. Nah, kita taruhlah confusion matrix ini yang ground truth-nya ya, label dari tes kita, dan ini adalah prediksi dari model yang kita latih tadi, si logistic regression. Nah, kita sudah belajar bahwa ini yang diagonal ini merupakan kasus yang benar terprediksi ya. Jadi ini misalnya ini kelas 0, dia terprediksi 0, berarti benar. Ini angka 1, dia labelnya terprediksi 1, benar. Nah, ini nggak ada yang salah nih untuk kasus angka 1. Cuman kita bisa lihat di sini kayaknya ya yang paling susah terprediksi ini angka ini nih, angka berapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 yang susah tadi kan handwritingnya. Nah, ada banyak false positive. Nah, selain akurasi, kita juga bisa mengevaluasi skor lain seperti precision, recall, dan kita bisa menampilkan di sini report dari performa klasifikasi kita. Ada precision dari dan recall F1 score dari setiap kelas yang kita telah prediksi. Nah, kan kita lihat ya, ini ternyata yang paling rendah tuh emang pas angka 5 itu paling rendah akurasinya, dan precision dan recall-nya juga rendah. Juga nih angka 8 nih ya. Nah, setelah kita dapatkan report dari klasifikasi, kita juga bisa menampilkan ROC dan area under curve ya, seperti yang kita telah belajar di episode tentang model, pemilihan model dalam machine learning. Ini dari model yang telah kita latih. Nah, kita bisa menampilkan prediksi probability dari probability estimates ya. Jadi probability dari prediksi kita. Nah, baru kita bisa menampilkan area under curve-nya di sini. Setelah kita hitung, nah kita bisa menghitung skor dari area under curve di sini. Oke, dengan menggunakan fungsi ini. Nah, jika kita penasaran lagi ingin memplot
kurva ROC dan melihat area under curve, kita bisa plot di sini untuk setiap kelas. Nah, itu sebenarnya udah bagus ya karena plotnya seperti ini. Nah, seperti yang kita telah belajar, curve ROC itu dia memplot antara false positive rate dan true positive rate untuk menampilkan performa klasifikasi di setiap kelas. Oke, sekian hands-on Machine Learning Cafe kali ini. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya.